Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama akun Ayu Musa. Semoga selalu berada dalam kesehatan, kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan selalu berharap naungan Tuhan. Keadilan merupakan bentuk-bentuk hukuman yang tidak bisa dipisahkan daripada sanksi-sanksi pelakunya yang melakukan kejahatan-kejahatan di dalamnya. Misalkan membunuh, dia akan dihukum seumur hidup ataupun dipenjara sampai waktunya yang telah ditentukannya. Menjual narkoba, otomatis dia akan mendapatkan sebuah eksekusi mati di dalamnya. Kemudian korupsi, dia akan dipenjara ataupun dia dihukum mati di dalamnya. Ketika mendapatkan sebuah hukuman sanksi tersebut, maka sudah tentu keadilan merupakan bentuk daripada yang tidak bisa dipisahkan daripada kehidupan di dunia ini. Berikut cerita di mana ada seorang anak ini adalah anak bontot dan dia adalah anak paling kecil di antara kakak-kakaknya. Tumbuhlah dewasa yang sebelumnya dididik dan diajarkan bagaimana cara bertata krama, memiliki akhlak, kejujuran, kebaikan, dan menghadapi situasi di luar sana. Memang seseorang gak ada yang tahu dewasa dia mau jadi apa. Pada akhirnya dia melakukan sebuah keculasan atau ketidakjujuran di dalamnya. Ada sebuah lahan dan di lahan ini memiliki sebuah pohon di dalamnya. Di dalam pohon ini, tanpa sepengetahuan daripada ayahnya, dia bernegosiasi hanya untuk mementingkan hawa nafsunya sendiri, tanpa meminta izin, tanpa melakukan diskusi. Akhirnya, dengan cara kebodohannya, dengan cara hawa nafsunya, dia menjual tanpa pemberitahuan ayahnya. Dengan harga yang sudah tentu sangat tinggi di dalamnya. Sepersen pun tidak dapat daripada ayahnya. Sampailah di mana titik bahwa ada kabar sebuah lahan dan pohon di dalamnya akan ditebang. Kaget dan spontan lantas dia emosi dan amarah meluap-luap di dalamnya. Siapa yang melakukan ini? Dan apa yang terjadi di dalamnya kok bisa seperti ini ditebas? Memang Bapak nggak diberitahu? Memang Bapak nggak diinfokan bahwa pohon ini sudah bukan milik Bapak. Pohon ini milik seseorang. Cekcoklah mulut, keributan di dalamnya, sampailah dipisahkan oleh warga. Pulang dalam keadaan kecewa, pulang dalam keadaan kesal, pulang dalam keadaan emosional. Tidaklah mungkin seorang ayah marah kepada anaknya karena memang anak ini adalah anak kesayangan di dalamnya. Dan terdiam, merenungi segala peristiwa yang terjadi sampai Tuhan memberikan hatinya untuk mengikhlaskan apa yang terjadi di dalamnya. Kembalilah dia melakukan kegiatan pertanian di dalamnya, yaitu dengan cara mengolah padi. Sampai beberapa menit kemudian, tidaklah diketahui ada sosok ular yang mematok dirinya. Terkagetlah dia, pulang meriang, merinding, dan juga demam. Diobati dengan minyak ular dan juga mendapatkan pengobatan secara alternatif. Namun tidak mendapatkan sebuah kesehatan yang membaik di dalamnya. Akhirnya dibawalah seorang ayah ini ke rumah sakit. Dan memang sudah qadarullah, meninggal di rumah sakit. Dan semua mengalami sebuah duka di dalamnya. Sampailah ada seseorang yang mengerti di dalamnya bahwa meninggalnya ini adalah meninggal yang sangat tidak wajar di dalamnya. Meninggal yang belum waktu umurnya, meninggal yang dimana meninggalnya ini dengan cara Tuhan berkehendak di dalamnya.
Maka akhir daripada sebuah kisah yang dimana di dunia ini mulai mengalami ujian-ujian dan cobaan, ternyata ada orang yang tidak suka dengan perbuatan yang pada saat itu terjadi di sebuah lahan. Dia mengirimkan sesuatu, dan sesuatu itu berupa ular di dalamnya. Dan ular itu bukan ular yang berbisa, seperti kobra, ular derik, dan semacam ular-ular yang bisa membunuh di dalamnya. Ini hanya ular biasa, ular yang tidak memakan nyawa. Walau alam bisawab. Apa yang terjadi dan bisa begitu, itu sudah ketentuan dan takdirnya Allah. Sampailah malam hari tiba. Ada sosok pocong yang tawaf di dalam rumah seseorang tadi. Sudah tentu yang mengirimnya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Dan ini memang telah terbukti dan terjadi faktanya pada tahun 1990-an. Warga pun menjadi saksi. Sampailah seorang cucunya penasaran. Apakah mungkin kakekku seperti itu? Ditunggu sama cucunya dan tidak ada apa-apa. Tapi ketika tidak diawasi oleh cucunya, seorang kakek itu datang lagi dan tawaf lagi di rumah orang pelakunya. Sampailah di mana ditelisik dan diberikan sebuah pemahaman spiritual bagi agama mereka dan bagi kepercayaan mereka, bahwa seorang yang meninggal tadi datang dan menuntut balas atas perilakunya, dan terus setiap malam diteror di dalamnya. Maka sampailah di mana seluruh keluarganya ketakutan, seluruh keluarganya panik, nggak bisa dengan cara spiritual dan nggak bisa dengan cara hal-hal yang goib di dalamnya, baik secara pembalasan ilmu non medisnya, ilmu buhul-buhulnya, ilmu sihirnya, nggak mempan dan nggak bereaksi. Tetap aja orang itu berputar di dalam rumah itu, tawaf sampai dia terpuaskan di dalamnya. Maka tibalah saatnya seorang anak pelakunya tadi terguyur dengan air panas dan terbakar tubuhnya, dan seluruh warga panik sehingga rumah yang ditempatinya itu berpindah tidak di tempatnya itu. Barulah seorang yang tadi meninggal tidak ada di dalamnya dan tidak berputar tawaf lagi di dalamnya. Seluruh keluarga datang mendoakan makamnya. Seluruh keluarga hadir di dalam takziahnya, dan semuanya evaluasi diri dan mengislahkan dan mengikhlaskan apa yang terjadi di dalamnya. Dan dibawalah seseorang yang memiliki agama percayaannya sesuai dengan apa yang diyakininya, bahwa jika ditancapkan paku di dalamnya, maka bisa jadi rohnya akan kembali. Wallahualam, ini ilmu orang masing-masing di dalamnya dan kepercayaan yang ada di dalamnya. Setelah itu berkonsultasilah kepada kiai dan ulama di dalamnya. Perlukah kita melakukan ini? Tidak usah, karena ini bagian daripada qadarullah. Ketika kita meyakini agama Islam tidak ada tuntunannya, agama Islam tidak ada panduannya, maka kita tinggalkan. Maka inilah sebuah akhir di mana bentuk-bentuk kejahatan, maka akan kembali kejahatannya itu sesuai dengan apa atau sepadan dengan yang dilakukannya. Hikmah dan solusi di dalam kisah ini, keadilan akan senantiasa membersamai orang-orang yang ada di dalamnya. Maka berhati-hatilah dengan segala tindakan, perbuatan, perlakuan, baik lisan maupun interaksi dengan manusia. Semoga kita terjaga di dalam
hal itu semua dari segala keburukan perihal negatif, dan kita selalu dibimbing dengan hal-hal positif.